Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Rara. Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Abel. Kali ini saya akan memberikan sedikit sharing pengalaman saya terkait teknik penyusunan LO. Namun ada beberapa hal penting sebelum kita masuk ke dalam teknisnya, kita harus ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Pertama, kita harus menjadikan hukum sebagai landasan. Nah, yang kedua, kita sebagai praktisi harus memiliki keahlian atau kemampuan berpikir secara kritis dalam menganalisa hukum, seperti itu. Yang ketiga, pemahaman peraturan perundang-undangan, literatur maupun hukum, maupun informasi-informasi hukum lainnya seperti best practice atau benchmark. Jadi di sini rekan-rekan dalam mengidentifikasi permasalahan, dalam membaca peraturan perundang-undangan itu tidak bisa hanya sepenggal saja, melainkan kita juga harus memeriksa peraturan perundang-undangan yang lainnya, seperti itu. Yang keempat adalah, yang terpenting adalah pengalaman sebagai lawyer. Oke, next. Dalam menyusun legal opinion atau bisa disingkat LO, LO itu ada dua tahapan. Pertama adalah persiapan atau dikenal dengan drafting, yang kedua adalah tahap penerbitan atau namanya rilis. Nah, di drafting ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa rekan-rekan lihat di layar, yaitu yang pertama melakukan pemeriksaan dari segi hukum, dilihat dari berbagai aspek atas perbuatan hukum yang dilakukan. Selanjutnya, kita juga harus memeriksa keabsahan dokumen yang telah ditandatangani apabila berkaitan dengan suatu transaksi. Jadi di sini kita harus memeriksa dalam membuat legal opinion, kan nanti akan ada dokumen-dokumen yang diberikan oleh klien sehubungan dengan LO yang akan kita buat. Nah, oleh karena itu kita juga harus periksa apakah dokumen tersebut adalah orang yang memang mempunyai kewenangan untuk menandatangani dokumen tersebut, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah mengumpulkan keterangan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perbuatan hukum tersebut. Nah, ini tadi sudah saya singgung sedikit di awal. Jadi kita harus melakukan riset terlebih dahulu mengenai peraturan perundang-undangan. Misalnya kita melakukan perbuatan hukum A, nah kita juga harus melakukan riset terkait dengan perbuatan hukum tersebut, seperti itu. Yang kedua adalah penerbitan atau rilis. Jadi ya ini setelah kita melakukan drafting, nah itu nanti rilisnya itu kita juga bisa menyesuaikan dengan perjanjian dengan klien. Apakah klien mau dikirimkan dalam jangka waktu kapan, seperti itu. Next. Nah, ini kita udah mulai melangkah sedikit ke bagian teknis ya, rekan-rekan sekalian. Jadi ada struktur legal opinion. Legal opinion ini tadi strukturnya sedikit juga sudah dibahas oleh rekan saya Evi, yaitu ada bagian pembuka, pernyataan, bagian isi, dan penutup. Next. Nah, ini contoh-contohnya bisa rekan-rekan lihat di sini. Bagian pembuka, tadi rekan saya sudah juga menjelaskan bahwa di bagian di LO itu bagian pembukanya ada yang namanya nomor, tanggal rilis LO-nya, dan tujuan LO-nya itu ke siapa itu harus jelas, dan perihalnya seperti apa. Jadi legal opinion ini juga mempunyai batasan ya rekan-rekan sekalian. Jadi harus diperhatikan bahwa dalam membuat legal opinion ini kita jelas membuat, misalnya karena tadi contohnya itu adalah pengangkatan karyawan perusahaan A mau diangkat menjadi direktur jadi di perusahaan B gitu. Nah itu tuh jelas namanya siapa dan perusahaannya namanya apa dan yang perusahaan yang B namanya apa. Jadi harus jelas dan tidak bisa digunakan untuk perbuatan hukum walaupun mirip perbuatan hukum yang setipe gitu tuh nggak bisa diimplementasikan kepada perbuatan hukum lainnya gitu. Jadi LO benar-benar strict kepada case tersebut saja kayak gitu. Nah, di selanjutnya itu ada dengan hormat menindaklanjuti arahan dan penugasan dari divisi hukum. Ini sebenarnya sebagai kata pengantar kita dan jelas ini LO permintaan dari siapa gitu. Apabila dari perorangan kita bisa menyebutkan bahwa menindaklanjuti arahan dan penugasan dari saudari Margareta Prabawanti kepada kami Dewi Jalan Partners Law Office pada tanggal 20 Maret, itu juga sudah jelas LO dimintanya kapan, dan untuk memberikan legal opinion mengenai judulnya apa, seperti itu. Oleh karena itu, perkenankan kami untuk menyampaikan legal opinion mengenai hal tersebut di atas. Next. Kemudian ini ada bagian pernyataan. Bagian pernyataan memuat mengenai hal-hal yang dilakukan advokat dalam mempersiapkan penerbitan legal opinion dan memuat asumsi-asumsi serta kualifikasi dari advokat dalam menerbitkan legal opinion.
Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat di poin 2 itu ada pernyataan sebagaimana dimaksud, yaitu jadi kita dalam membuat LO setelah kita menuliskan pembukaan tadi di atas, selanjutnya di bawah kita menuliskan asumsi dan kualifikasi. Jadi dalam membuat LO ini kita sudah melakukan pemeriksaan. Yang kedua, asumsi dan kualifikasi yang dicantumkan itu adalah mengenai bahwa salinan dokumen sesuai dengan aslinya. Contohnya seperti ini. Dokumen-dokumen yang telah diberikan dan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fax, fotokopi, turunan, dan atau salinan adalah sama persis dan serupa dengan dokumen-dokumen aslinya. Selanjutnya, seluruh keterangan dan informasi, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, yang dipergunakan dalam rangka menyusun legal opinion ini, termasuk dan tidak terbatas pada informasi yang disampaikan oleh PT ABC maupun perwakilannya kepada kami, baik berupa kronologis peristiwa yang meliputi dokumen-dokumen dan informasi-informasi lainnya adalah benar. Jadi seperti itu ya teman-teman, contohnya. Yang kedua, dokumen yang diperiksa telah ditandatangani oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dan juga sudah saya jelaskan di bagian awal sebelum masuk ke dalam struktur legal opinion. Jadi untuk dokumen yang diperiksa itu telah sesuai karena kita patut menaruh asumsi atau menyatakan asumsi seperti itu bahwa karena kita nggak tahu bagaimana aslinya kenyataannya, jadi kita perlu berasumsi sebenarnya asumsi ini digunakan untuk melakukan batasan-batasan gitu terhadap apa yang akan dilakukan oleh lawyer. Nah, adapun contoh dari poin B ini adalah para pejabat berwenang ataupun pihak-pihak yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah benar dan sebenar-benarnya merupakan pihak yang berwenang dan memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud. Jadi kita wajib menuliskan asumsi seperti itu pada legal opinion kita. Oke, selanjutnya adalah tanda tangan yang terdapat dalam dokumen adalah sesuai dengan aslinya. Jadi kita harus periksa dulu apakah fotokopian itu apakah nanti ada pemalsuan tanda tangan atau seperti apa, seperti itu. Jadi kita berasumsi bahwa tanda tangan tersebut adalah sesuai dengan aslinya gitu, walaupun yang diberikan adalah fotokopi seperti itu. Nah, selanjutnya pendapat hukum yang disusun berdasarkan hukum Indonesia. Jadi di sini karena kita menganut karena kita tinggal di Indonesia, oleh karena itu kita perlu untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, dan jadi kita bisa tulis di LO kita adalah legal opinion ini kami susun berdasarkan telaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam tatanan yuridis normatif, dan oleh karenanya kami tidak melakukan penilaian selain dalam kapasitas kami terhadap realitas kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan, seperti rekan-rekan. Nah, yang terakhir adalah kualifikasi lain yang diawali dengan kata-kata sepanjang pengetahuan kami. Ini sangat penting, kenapa? Karena sepanjang kalimat ini digunakan untuk dalam hal law firm atau lawyer-nya itu tidak atau belum memiliki informasi atau data hukum yang aktual kecuali secara tegas dinyatakan sebaliknya. Nah, oleh karena itu kami juga memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan atau riset terlebih dahulu gitu, rekan-rekan. Next. Oke, selanjutnya ini yang ketiga adalah bagian isi ya. Bagian isi itu kita menguraikan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan topik atau kasus. Yang kedua, uraian mengenai fakta hukum, baik mengenai subjek hukum maupun objek hukum dalam kasus yang bersangkutan. Yang ketiga, uraian mengenai dokumen transaksi. Dan yang keempat, menguraikan kesimpulan dan rekomendasi advokat atas topik atau kasus tersebut. Seperti itu. Nah, jadi kalau di bagian isi itu juga kita menjelaskan mengenai kronologis ya rekan-rekan. Jadi kita menguraikan dulu secara lengkap mengenai proses terjadinya suatu perbuatan hukum yang baik secara langsung maupun nggak langsung tuh mempunyai akibat hukum kepada para pihak. Seperti itu. Yang kedua, permasalahannya menguraikan pelaksanaan dari suatu peristiwa hingga timbul tuh sengketa atau pelanggaran. Jadi kita juga harus menguraikan hal-hal tersebut gitu ya rekan-rekan. Nah, selanjutnya kita juga memberikan klaim tentang hukum. Klaim hukumnya itu seperti apa? Misalnya dalam hal melakukan kita mengadakan perjanjian, kemudian wan prestasi, atau misalnya dalam hal ini ketenaga kerjaan karyawan tidak melakukan hak dan kewajibannya atau tidak melakukan kewajibannya dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, jadi dia dianggap melanggar ketentuan-ketentuan tersebut ketentuan seperti itu, dan apa dampak hukumnya ketika dia melanggar seperti itu. Nah,
Yang ketiga itu uraian mengenai dokumen transaksi. Jadi juga kita dalam menjabarkan atau kita ngedraft LO itu juga kita perlu untuk menyampaikan bahwa legal opinion ini berdasarkan misalnya dalam legal opinion tersebut kita diberikan beberapa dokumen gitu. Nah, jadi ketika kita mau menyampaikan pendapat A dan kita juga kebetulan ada dokumen yang terkait, kita menyampaikan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang telah disampaikan kepada kami, dokumen dengan judul apa, tertanggal berapa, bahwa kami memberikan pendapatnya seperti itu. Rekan-rekannya, oke. Selanjutnya, next. Nah, ini yang terakhir adalah bagian penutup ya dari LO. Jadi penting untuk disampaikan juga setelah kita tadi ada pembukaan itu yang berisi tentang nomor, tujuan, tanggal, dan judul-judulnya, itu juga kita kan ada isinya. Isi yang terpenting adalah pertanyaan klien tuh mau apa sih jawabannya, outcome dari pertanyaan klien tuh apa, dia mau goals-nya tuh apa, seperti itu. Nah, kita memberikan kesimpulan dan juga saran. Jadi ketika jadi nggak melulu legal opinion itu juga berkaitan dengan hal-hal yang mau akan dilaksanakan saja, tapi bisa jadi maksudnya baru yang mau akan dilaksanakan, tapi bisa jadi dia telah melaksanakan, namun dia agak ragu nih untuk ke step selanjutnya. Nah, bagaimana nih dia minta advice dari kita nih, seperti apa nih yang tindakan yang dilakukan, apakah nantinya perbuatan hukum dia itu menimbulkan akibat hukum seperti itu. Nah, jadi kita juga nggak hanya menyimpulkan bahwa memberikan kesimpulan, namun juga kita memberikan saran. Jadi sebaiknya yang dilakukan adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan ya. Yang terpenting kita nggak hanya memberikan legal opinion itu berdasarkan pemahaman logika kritis umumnya, tapi kita juga memberikan logika hukum di mana kita harus memperhatikan peraturan perundang-undangan, rekan-rekan, seperti itu. Nah, kemudian ketika jadi nanti di dalam penutup di bagian penutup setelah kita memberikan kesimpulan dan saran, kita juga harus memberikan disclaimer lagi-lagi, memberikan pernyataan bahwa legal opinion ini dibuat pada tanggal berapa nih, dan kami sampaikan dan dibuat semata-mata untuk perusahaan tertentu, let's say PT ABC gitu. Ini untuk case PT ABC, untuk case pengunduran diri, untuk case pengangkatan saudari siapa gitu, dan tidak dapat digunakan atau dijadikan sebagai acuan perbuatan hukum lainnya seperti itu, dan tidak dapat disebarluaskan. Nah, dengan adanya pernyataan ini, jadi dapat dipahami bahwa dalam hal klien kita ingin memberikan dokumen ini kepada pihak ketiga atau pihak lain yang tidak berwenang, itu harus membutuhkan persetujuan lawyer gitu. Dan juga kita harus mencantumkan tanda tangan dan nama jelas advokat di dalam illegal opinion tersebut. Jadi kayak supaya tahu, oh ini dibuat oleh Dewi Jalal and Partners Law Office gitu, dan ada capnya atau tanda tangannya seperti itu. Dan wajib memperoleh izin advokat kayak gitu, teman-teman. Next. Saya rasa itu cukup, namun nih jadi setelah sudah dijelaskan oleh rekan saya Evi mengenai teorinya, dan sudah saya jelaskan teknis juga, dan diberikan contohnya, harapan kami adalah di sini rekan-rekan bisa mempraktikkan